Halo semuanya, di video ini kita akan membahas salah satu keputusan politik paling kontroversial di Indonesia, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana proses pengambilan keputusannya, siapa saja yang terlibat, dan kenapa menuai penolakan publik yang begitu besar. Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law disahkan oleh DPR pada 5 Oktober 2020. Tujuannya menyederhanakan regulasi demi meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, proses pembuatannya yang cepat dan dinilai minim partisipasi publik, banyak pihak, khususnya serikat buruh dan aktivis lingkungan, mengkritik isi dan cara penyusunannya. Apa itu Omnibus Law? Omnibus Law Cipta Kerja adalah undang-undang yang menggabungkan beberapa peraturan perundang-undangan menjadi satu undang-undang baru. Omnibus Law Cipta Kerja disahkan pada 5 Oktober 2020 dengan tujuan mengatur ulang beberapa ketentuan terkait ketenagakerjaan, termasuk pengupahan, waktu kerja, dan pesangon, dengan tujuan menciptakan fleksibilitas bagi dunia usaha, namun tetap melindungi hak-hak dasar para pekerja. Apa saja yang mengatur Undang-Undang Cipta Kerja? Undang-Undang Cipta Kerja mengatur yang pertama, ketenagakerjaan, 2, kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, 3, peningkatan ekosistem investasi, 4, pengadaan tanah, 5, kawasan ekonomi, 6, investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional, 7, penghentian siaran analog atau peralihan ke televisi digital. Aksi demo 20 Oktober 20 Oktober 2020, jalanan ini pernah dipenuhi suara, bukan kendaraan. Teriakan mahasiswa, gas air mata, dan semangat melawan kebijakan. Kini yang tersisa hanyalah coretan, puing-puing, dan sunyi. Tapi tempat ini masih jadi saksi bisu perlawanan itu. Isi tuntutan: membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Para demonstran menuntut agar pemerintah mencabut atau membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja karena dianggap merugikan pekerja, merusak lingkungan, dan hanya menguntungkan investor. Melindungi hak-hak pekerja, tuntutan ini muncul karena adanya pasal-pasal dalam undang-undang yang dianggap melemahkan posisi buruh, seperti terkait pesangon, kontrak kerja, outsourcing, dan jam kerja. Praktik outsourcing meluas. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur batasan kriteria pekerjaan yang dapat dipekerjakan secara alih daya atau outsourcing. Waktu kerja eksploitatif berakibat pada kesehatan buruh, besaran upah lembur yang diterima juga tidak akan sebanding. Putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 79 ayat 2 huruf B. Sebelumnya, ketentuan ini menyatakan bahwa istirahat mingguan diberikan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. MK menilai ketentuan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Pasal 88, ketentuan mengenai pengupahan diperjelas dengan menambahkan bahwa penghasilan pekerja atau buruh harus mencangkup kebutuhan hidup yang layak, termasuk makanan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. Pasal 151 ayat 4, ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK diubah, di mana PHK hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan
industrial yang pemutusannya telah berkekuatan hukum tetap.